Kalau di leher dok lebih banyak nodul atau kista? Bukan untuk menakutin teman-teman semua, tapi memang kalau benjolannya lebih besar, itu ada kesempatan yang lebih tinggi bahwa itu tumor yang ganas. Ya. Kebanyakan benjolan tiroid itu kalau bisa diraba yaitu udah sebesar 1-2 cm ke atas. Halo sahabat sehat dimanapun kalian berada. Welcome di Bincang-Bincang Podcast Kesehatan Dr. Tony Setiobudi. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Natasha Putri. Halo teman-teman. Halo Dr. Natasha, kita kenalan dulu dengan sahabat sehat. Dok, bisa kasih tahu FK-nya di mana? Saya FK-nya di Singapura. Dari kecil SD kelas 1 udah sekolah di sini. Jadi selanjutnya setelah itu sekolah di NUS, National University of Singapore. Lalu ngambil spesialis. Ya, lalu itu ambil spesialisasi in general surgery, yaitu bedah umum. Trainingnya di Singapore General Hospital dan National Cancer Center Singapore. Seterusnya itu ambil fellowship lagi in New York, USA, Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Iya. Oke, masuk NUS susah ya? Oh, pasti pinter dong. Untung juga lah. Terus Dr. Natasha ngambil subspesialis head and neck surgery di Memorial Sloan Kettering Hospital ya? Yes, betul. Subspecialty-nya itu di bagian kepala dan leher, termasuk surgical oncology, yaitu pembedahan untuk kanker onkologi. Kenapa kok pilih bedah head and neck? Sewaktu trainingnya saya rasa sewaktu kita ambil rotation in head and neck, itu lumayan rumit ya, daerahnya, regionnya ada kompleks, dan it's something that I found very challenging. Jadi saya mau belajar pendalamin lagi, makanya I chose to specialize in head and neck. Oh, biasanya kalau bedah umum kan perut, digestif, colorectal, GI. Kalau head and neck is like orthopedic, is like spine, the spine of orthopedic. Jadi suka challenging ya. Suka something challenging. Mirip-mirip Dr. Tony deh. Saya excited bisa ngobrol dengan Dr. Natasha. Kali ini kita bahas tentang apa, Dok? Kita membahas benjolan di leher. Sekali lagi, sahabat sehat semuanya, terima kasih sudah bergabung di Bincang-Bincang Podcast Kesehatan Dr. Tony Setiobudi. Pernahkah kamu merasakan ada benjolan di leher dan langsung berpikir ini adalah hal yang buruk? Tapi jangan panik dulu. Kita akan bahas topik ini bersama Dr. Natasha Putri. Oke, Dok. Kita bahas tentang benjolan in general ya. Benjolan yang paling sering ditemukan di leher itu apa? Benjolan yang paling sering kita temukan di leher termasuk kalau di daerah yang depan, sentral, yaitu benjolan tiroid. Dan kalau di tempat yang lain, di sampingnya, itu benjolan dari kelenjar getah bening, lymph node. Jadi yang paling sering tiroid dan kelenjar getah bening. Betul. Banyak orang yang agak bingung dengan terminologi kanker, tumor. Itu sama atau beda? Ya, banyak pesakit datang ke kita dan mereka ada rasa khawatir, cemas, takut karena dibilang sama dokter yang lain ini ada tumor dan dikirainnya tumor itu sama dengan kanker. Tapi kalau saya boleh jelasin, tumor itu artinya pertumbuhan yang abnormal, yang nggak normal. Tapi nggak selalu itu termasuk semuanya yang ganas, malignant, yaitu cancerous. Ada juga tumor yang jinak, benign, bukan kanker. Jadi tumor itu bisa kanker, bisa nggak selalu kanker. Iya. Bagaimana dengan nodul dan kista? Oke. Kalau kista itu adalah kantong yang di dalam ada isi cairannya. Kalau nodul kebanyakan itu bukan cairan, itu sesuatu pembekakan yang solid, yang dalamnya itu lebih padat. Kalau di leher, Dok, lebih banyak nodul atau kista? Di leher kebanyakan ada nodul, kista lebih jarang. Nodul karena bisa
terjadi di mana-mana aja, di tiroid bisa, di kelenjar getah bening bisa, dan di tempat yang lainnya pun juga bisa. Terus pertanyaan terakhir tentang terminologi ya. Banyak orang confused tentang lipoma dan limfoma. Mungkin Dokter Natasha bisa jelasin. Ini sangat penting ini. Limfoma dan lipoma. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena kalau lipoma, yaitu lipoma, itu pembengkakan yang terjadi karena itu tumor yang jinak, bukan kanker, yang dari sel-sel lemak, fat cells. Kalau limfoma itu dia kanker kelenjar getah bening. Ada limfoma yang lebih ganas, ada yang kurang ganas, tapi semua limfoma harus kita di treatment oleh dokter, karena kalau nggak dikontrol bisa nanti terjadi komplikasi yang lain. Terus bagaimana cara membedakan benjolan itu jinak atau ganas? Yang paling penting kalau memang ada kekhawatiran apakah benjolan saya ini ganas, pokoknya yang paling akurat itu carilah dokter biar dapat professional medical opinion. Tapi kalau memang benjolan ini kita lagi mikir apakah ini sesuatu yang saya harus khawatirkan, kita pikir 3 faktor ya. 1, apakah benjolan ini tiba-tiba terus membesar. Kedua, apakah benjolan ini menetap dalam 1-2 minggu tetap aja di situ, nggak hilang-hilang. Dan ketiga, kalau memang dia ada di bawah juga ada gejala-gejala yang lain, seperti kalau berat badan menurun, rasanya nggak enak, ini harus juga kita seek medical attention lah. Jadi itu tadi cara bagaimana mengetahui secara simple apakah sebuah benjolan itu ganas atau jinak. Oke dok, kita sekarang bicara tentang tiroid. Benjolan tiroid, benjolan gono. Seberapa sering benjolan tiroid ini bisa diraba? Kebanyakan benjolan tiroid itu kalau bisa diraba yaitu udah sebesar 1-2 cm ke atas. Tapi dia pertama-tamanya sewaktu lebih kecil, kurang dari 1 cm, nggak bisa kita raba, lebih banyak kita discovernya sewaktu membuat USG, scanning. Ya. Tapi orang buat USG kan biasanya ada kok some reason. Ya, oke. Biasanya reasonnya karena apa? Ya, kalau benjolannya nggak bisa diraba, ada beberapa gejala-gejala yang bisa membuat kita lebih suspek itu ada masalah tiroid. Kalau memang ada masalah kesusahan untuk menelan, kalau rasanya lehernya lebih ketat, ada bengkak, apalagi bengkaknya itu dia juga bisa sewaktu kita menelan air, apalagi makan dan menelan makanan, benjolan itu goyang dan juga ikut move up and down. Ya. Jadi gejalanya susah menelan, dan kalau menelan benjolannya ini naik turun. Bisa ternampak dia ya memang goyang, betul. Tapi biasanya mereka kalau susah menelan kan ke gastro. Ya. You brought up a very good point, yaitu kalau memang ada pasien yang susah menelan, pikirnya itu ada kesakitan di dalam tenggorokan, tapi juga bisa aja munculnya masalahnya itu di luar tenggorokan karena tiroid itu, kelenjar getah bening, kelenjar tiroid itu terletak di bawah leher kita, di bawah lapisan kulit. Jadi di lapisan yang lumayan ceper ya, superficial. Nodul itu nggak bisa kelihatan sewaktu endoskopi, dari dalam nggak kelihatan, bisa kelihatannya cuma kalau lewat USG. Jadi orang kalau susah nelan, investigasinya USG atau tergantung ke dokter mana, spesialis apa? Saya rasa kita mikirnya dua-duanya ya, kalau memang susah menelan, ada terasa sakitnya di dalam tenggorokan semacam kayak peradangan, sakit tenggorokan, itu baik untuk kita lihat dokter, kalau nggak gastro, dokter THT, head and neck seperti saya, biar kita bisa membuat endoskopi dan lihat di dalam tenggorokannya. Tapi setelah investigasi itu semua dan memang nggak ketemu masalahnya apa, ataupun sewaktu kita beraba dan kita bisa nemukan ada tempat yang sakit, tempat yang lebih keras, itu lebih baik kita jalanin scan. Kalau benjolannya bisa diraba atau bisa dilihat?
Kalau memang udah bisa diraba dan dilihat, itu artinya memang udah lumayan besar ya. Biasanya sebesar 1 sampai 2 senti atau ke atasnya juga. Itu kita mau akan cari apakah ada gejala-gejala yang lain, termasuk suaranya jadi lebih kasar, apa yang kita bilang disfonia, oke? Ada juga yang rasa kalau memang mereka berbaring, rasanya di sini ada tekanan karena udah lebih besar. Dan juga ketiga, kita akan cek lebih teliti apakah benjolan juga muncul di tempat yang lain, karena kita takut udah menyebar ke kelenjar getah bening yang di tempat yang lainnya. Jadi kalau benjolannya lebih besar, apakah kita bisa correlate ini lebih ganas atau gimana? Bukan untuk menakutin teman-teman semua, tapi memang kalau benjolannya lebih besar, itu ada kesempatan yang lebih tinggi bahwa itu tumor yang ganas ya, tapi bukan semuanya loh ya, cuma ngomong umumnya aja. Juga ada yang lain-lain, contohnya kalau memang kista setelah trauma dan dia muncul dengan tiba-tiba mendadak dan cepat membesar, itu juga benjolannya bisa kelihatan, tapi nggak selalu itu penyebabnya ganas. Gimana kalau gondok yang goiter, gede banget? Kita ada lihat ya di berita, di koran juga ada pasien yang sampai gondoknya besar, seluruh lehernya tuh kayak semuanya bengkak. Itu kebanyakan juga ada kaitan dengan masalah hormonnya nggak seimbang. Jadi kalau memang pasiennya gondoknya besar, kita tes darah, kita cek hormon tiroidnya. Ada yang nggak seimbang, kita coba dulu dengan makan obat, apakah bisa itu mengecil. Oke. Terus kalau benjolan ke dokter bedah kan kadang-kadang perlu biopsi, kadang-kadang perlu operasi. Kapan harus dibiopsi, kapan harus operasi? Pertama-tama biasanya sih kita saranin untuk biopsi dulu karena kita mau ambil jaringan sel untuk analisasi apakah sel ini baik atau ganas. Kalau memang sel ini baik juga bisa dibiarinin aja dengan kita buat proses kontrol yang reguler, kita bisa monitoring. Tapi kalau memang biopsinya lebih ganas dan udah termasuk thyroid cancer, itu harus kita melakukan operasi untuk diangkat. Ini pertanyaan yang jawabannya mungkin subjektif. Kalau ada benjolan di gondok, perginya ke dokter endokrin atau ke dokter ENT atau ke dokter umum, head and neck? Nggak ada jawaban yang direct juga, oke. Tapi yang lebih gampangnya kalau memang ada benjolan dan juga ada kaitan dengan hormon yang imbalance, yaitu rasanya panas dingin, turun berat badannya turun, pencernaan yang nggak begitu baik. Karena kan hormon tiroid itu mengontrol metabolisme. Kalau memang ada benjolan dan ada ini semua keluhannya, lebih baik ke dokter endokrinologi dulu yang spesialisasi internis untuk hormon. Tapi kalau memang benjolan ini satu benjolan aja di samping atau di tengah dan itu muncul dan benjolan itu keras dan kita ada kekhawatiran memang apakah benjolan ini ganas, pergilah ke dokter bedah, yaitu kalau enggak dokter THT, ENT, dokter head and neck. Ya. Oke. Jadi kalau tidak ada masalah metabolik, hyper atau hypothyroidism, nggak berat badan seimbang, nggak naik nggak turun, nafsu makan sama ini dan ada benjolan, lebih baik ke dokter bedah ENT atau dokter bedah umum head and neck. Betul. Oke, kita sekarang bicara tentang kelenjar getah bening. Oke. Kelenjar getah bening itu ada di mana? Kelenjar getah bening itu ada di mana-mana. Iya, tapi kalau di leher kebanyakan yang kita langsung kelihatan dan kerasa itu di sampingnya leher di bagian seginilah. Iya. Bisa diraba nggak? Kalau secara normal nggak bisa diraba karena dia kecil, nggak bengkak. Kalau ada peradangan infeksi terlibat ada infeksi yang infeksi itu bisa juga jadi bengkak dan itu muncul jadi bisa diraba. Benar nggak ada benjolan getah bening yang bisa diraba tapi normal?
ada juga itu lebih umum terjadinya di kaum anak-anak muda karena mereka itu imun sistemnya yaitu kekebalan tubuhnya itu sangat kuat. Jadi mereka sering juga ada infeksi dan karena kelenjar getah bening itu tempat penampungan sel-sel putih yang mau mengatasi infeksinya, darah putih, ya sel-sel darah putih yang mau mengatasi infeksi, makanya kelenjar ini bisa membesar. Kalau memang membesar itu cuma sementara aja 1-2 minggu, baru termasuk normal. Seterusnya dia akan kempes lagi, kecil lagi. Jadi salah satu penyebabnya adalah infeksi di head and neck, di leher dan kepala. Ya. Oke, ada nggak penyebab lain yang menyebabkan kelenjar getah bening itu membesar dan bisa diraba? Penyebabnya yang lebih buruk termasuk limfoma yang tadi kita omongin itu karena itu limfoma adalah kanker kelenjar getah bening yang menjadi ada disease yang ganas di dalamnya. Kedua itu juga ada penyebaran dari kanker yang terjadi di tempat yang lain, mungkin juga di head and neck, tapi bisa juga di payudara, di paru-paru, di tempat pencernaan semua pun juga bisa. Lalu dia menyebar ke kelenjar getah bening dan munculnya di leher karena di tempat yang lain kita nggak bisa raba. Tanda-tandanya apa kalau kelenjar getah bening ini adalah disebabkan oleh sesuatu yang berbahaya? Kalau memang dia keras, menetap itu maksudnya tidak mengecil? Tidak mengecil, lebih dari 2-3 minggu. 2-3 minggu ya, batasannya 2-3 minggu tidak mengecil. Keras, tidak mengecil selama 2-3 minggu. Terus membesar, oke. Dan keempat itu kalau memang ada gejala-gejala yang lain, termasuk turun berat badan, pencernaan yang nggak begitu baik, atau kalau memang kita lagi curiga ada masalah di daerah head and neck, mungkin juga kayak ada hidung tersumbat atau mimisan, juga bisa mungkin ada ludahnya ada berdarah, itu semua harus kita waspada. Oke, kita sekarang bahas tentang gejala-gejala yang menyertai pembekakan atau benjolan di leher. Kalau nyeri atau tidak nyeri, artinya apa? Nyeri artinya apa? Tidak nyeri artinya apa? Seumumnya kalau memang nyeri itu kebanyakan bukan karena penyebabnya yang ganas, bukan karena kanker. Karena nyeri itu ngomongnya tuh tentang itu munculnya dalam periode yang acute, dalam periode yang sangat pendek, beberapa hari aja tiba-tiba dia timbul dan bengkaknya lebih cepat gitu, makanya jadinya sakit. Biasanya penyebab yang terjadi kayak gitu itu semuanya lebih kayak peradangan, infeksi. Kalau nodulnya tumornya pelan-pelan membesar, badannya ada waktu untuk jadi terbiasa dan kebanyakan nggak ada rasa sakit. Nggak nyeri ya. Jadi kalau tidak nyeri itu tambah mungkin disebabkan oleh sesuatu yang berbahaya. Gimana benjolan keras dibanding dengan benjolan yang lembek? Artinya apa? Oke. Kalau benjolan yang keras, kita juga harus lihat itu munculnya dari mana. Misalnya kalau memang dia dari sel-sel yang lemak, pastinya lembek ya. Tapi kalau memang dia sel-selnya dari tulang, dari tempat yang lain, juga bisa dari kelenjar misalnya, bisa jadi rasanya lebih keras. Ya. Kalau keras karena tulang belum tentu berbahaya atau selalu berbahaya? Kalau memang benjolannya lebih keras, itu juga tergantung dia tuh munculnya dari sel-sel yang mana. Mungkin sel-selnya itu kalau kelenjar getah bening udah terlibat dengan soal masalah yang ganas, bisa lebih terasa lebih keras. Kalau yang lebih lembek, biasanya seumumnya dia semacam kayak ada lipoma dari lemak atau kista dalam cairan, itu kurang mencurigakan, biasanya lebih jinak lah penyebabnya. Bagaimana dengan demam, keringatan pada malam hari, terus nafsu makan berkurang, berat badan menurun? Kalau ada tanda-tanda seperti ini? Itu tanda-tandanya nggak baik, karena juga bisa karena ada sakitnya limfoma, jadi sistemnya semuanya juga terlibat. Kedua, mungkin juga ada sakit semacam kayak TBC, tuberkulosis, juga ada
gejala yang apa seperti Dr. Tony bilang. Dan ketiga adalah yang lainnya seperti penyakit autoimun kayak lupus pun juga ada gejala-gejala itu. Kalau ada benjolan, kapan seseorang harus periksa ke dokter? Apakah kalau temukan benjolan harus segera periksa ke dokter atau bisa ditunggu dulu? Kalau benjolan itu tiba-tiba muncul dan menyebabkan rasanya ketidaknyamanan atau sakit ya, sampai ada gejala yang nggak enak, itu sebaiknya dievaluasi dengan dokter dulu lah ya. Kalau memang benjolan itu menetap sewaktu kita monitor padahal nggak ada sakit, nggak ada gejala yang lain, tapi menetap dan ditunggu 1-2 minggu masih nggak hilang-hilang, itu bagus untuk kita cari dokter juga. Kasus apa yang the most challenging surgical ya? The most challenging that you have done? Kasus banyak sih ya, kasus yang challenging karena kan kita pilihnya bidangnya head and neck, tempangnya juga lumayan rumit dan kompleks. Ada satu kasus yang really stays with me in my heart. Ada pasiennya umurnya sangat muda dan dia tiba-tiba munculnya ada benjolan di leher. Dan ternyata itu dia didiagnosa dengan kanker nasofaring, yaitu ada tumor yang ganas di belakangnya hidung, kan tidak nampak, nggak bisa gampang dilihatkan. Dan seterusnya ada menyebar ke lehernya. Dia jalankan perjalanan treatment termasuk kemoterapi dan radioterapi dan seterusnya 1-2 minggu atau 1-2 tahunnya itu semuanya ada respons yang baik. Tapi ternyata setelah itu dia kambuh lagi kankernya dan kali ini sudah menyebar ke tempat yang lain-lainnya juga. Itu sangat-sangat sayang karena dia memang perempuan yang sangat muda. Berapa umurnya? Umurnya 27. So young. Yeah, very young. Okay. Yeah, then in the end, after a very brave fight, in the end, I think the disease won. Oke. Gimana kalau kasus operasi yang paling challenging atau paling memorable to you? Kasus yang paling challenging itu kasus yang terpanjang ya. Kita ada kasus yang mungkin sepanjang 20 jam. Jadi kita mulainya jam 7, jam 8 pagi. Dan habisnya itu larut malam sampai jam 4, jam 5 pagi hari berikutnya. Ya, jadi harus nahan capek, nahan ngantuk, nahan kebelet kencing, nahan lapar. Dan juga yang pastinya tumornya juga diletak di tempat yang susah. Saya ada 10 fakta dan mitos. Saya akan sebutkan secara cepat. Nanti Dr. Natasha bisa bilang ini fakta, mitos, atau separuh fakta, separuh mitos dengan penjelasan singkat. Are you ready? Waduh, jadi gugup nih. Jangan gugup. Benjolan kalau tidak sakit biasanya aman. Fakta atau mitos? Fakta itu memang seumumnya, tapi juga ada kasus-kasus yang exceptional ya. Jadi ada yang ganas, tapi juga ada sakitnya pun. Nomor 2, benjolan di leher selalu disebabkan oleh kelenjar getah bening. Mitos, ada banyak sebab yang lain-lainnya juga. Seperti gondok, seperti lipoma, kelenjar air liur juga ada. Oke, nomor 3, mengurut atau memijat benjolan bisa berbahaya. Fakta atau mitos? Fakta. Karena kalau kita diurut atau memijat dengan terlalu banyak pressure, tekanannya terlalu kuat, itu juga bisa jadi trauma, yaitu pendarahan, dan juga menjadi hematoma, yaitu di mana ada penumpukan darah di luar pembuluh darah. Bahayanya kalau ini tumor ganas dan hematoma nyebar, begitu? Juga bisa ada kemungkinan, ya. Nomor 4, benjolan di leher anak-anak biasanya tidak berbahaya. Fakta atau mitos? Fakta kalau memang itu dalam periode yang sementara saja, yaitu kurang lebih 1-2 minggu atau lebih kurang dari itu. Oke. Kalau benjolan di leher anak-anak yang bahaya apa? Kalau benjolan di leher di anak-anak yang bahaya, itu benjolan yang termasuk kalau memang sangat besar, sangat keras, karena juga menimbulnya pressure symptoms
Dan kedua, kalau memang benjolan itu ada banyak, karena dengan kaitan ada keluhannya semacam kayak berat badannya turun, panas dingin, karena takutnya itu juga ada limfoma. Dan limfoma sering juga muncul di anak kecil. Jadi limfoma bisa muncul di anak kecil. Oke, nomor 5. Flu atau infeksi bisa menyebabkan benjolan di leher. Fakta atau mitos? Fakta. Itu karena kelenjar getah bening sering juga menangkap sel-sel darah putih yang akan ada sistem imun kita yang lagi berlawan dengan infeksinya itu, jadi makanya akan bengkak di leher. Oke, karena infeksi kelenjar getah beningnya bengkak. Oke, nomor 6. Sebagian besar benjolan di leher membutuhkan biopsi. Fakta atau mitos? Sebagian besar. Mitos. Kebanyakan itu memang ada, kalau memang munculnya benjolan di leher, thankfully kebanyakan itu penyebabnya jinak, tapi kita ada juga yang kalau seperti ada faktor-faktor yang tadi kita omongkan itu yang membuat lebih khawatir, baru kita membuat biopsi. Bagian besar benjolan di leher itu jinak dan tidak perlu biopsi. Oke. Terus berikutnya nomor 7, benjolan keras dan tidak beraturan selalu berbahaya. Fakta atau mitos? Fakta, kalau memang dia keras, tidak beraturan, segera secepat mungkin carilah dokter. Ya. Oke. Nomor 8, benjolan kanker selalu berhubungan dengan penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Fakta atau mitos? Mitos. Dalam tahap-tahap yang awal nggak selalu ada penurunan berat badan, nggak selalu ada nafsu makannya kurang, itu nggak selalu ada. Kadang-kadang kita masih rasa baik aja, tapi udah ada munculnya kanker dalam tahap awal. Ya. Nomor 9, kista di leher tidak berbahaya. Fakta atau mitos? Wah, ini challenging ya. Itu setengah-setengah. Kalau memang kistanya itu besar, juga bisa ada berbahayanya. Karena kalau memang dia pecah, juga menyebabkan komplikasi yang lain. Seperti susah nafas atau ada infeksi pun juga bisa ada. Tapi kista di leher itu apa bisa disebabkan oleh tumor atau kanker? Ada juga, karena kalau ada semacam kanker tiroid, namanya papillary thyroid cancer, kelenjar getah beningnya itu kalau ada penyebaran menjadinya kista. Jadi kista tidak selalu tidak berbahaya, kadang berbahaya ya. Oke, nomor 10. Benjolan kanker kadang bisa sembuh sendiri tanpa operasi. Fakta atau mitos? 1000% mitos. Oke, kalau kanker harus dioperasi. Misal limfoma? Mungkin nggak selalu harus dioperasi, tapi yang tentu itu harus diterapi, ya, terapi dengan medical professional yang baik. Kalau limfoma, seharusnya kita membuat biopsi dulu. Kalau biopsinya itu dengan ambil jaringan, kita bisa diagnosa limfoma, langsung dilanjutkan dengan terapi kemoterapi, kadang-kadang ditambahkan juga ada radiasinya. Tapi kalau ada penyakit yang lain-lain, lebih straightforward, direct, kalau memang bisa diangkat, dibersihkan dengan operasi pembedahan. Kadang benjolan kanker di leher atau di mana saja, bukan kadang ya, ada yang bisa hilang tanpa operasi tapi harus diterapi, harus ditangani dengan benar. Contohnya limfoma. Oke, karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri podcast ini. Kita semua sudah mendapatkan info kesehatan yang berharga dari Dr. Natasha. Tepuk tangan. Sahabat sehat, kalian bisa kasih komentar atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih Dr. Natasha sudah bergabung di podcast ini. Dan bagi penonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain atau siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.